Kalau misalkan kita nggak bisa ngelawan diri sendiri, bagaimana kita mau bisa ngelawan keadaan gitu. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi, itu adalah menjadi seorang entrepreneur. Karena apa? Karena disitulah kamu menjadi sebaik-baik manusia, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kamu memilih menjadi seorang entrepreneur, itu kamu bisa hasilkan gaji kamu sebulan itu dalam waktu seminggu. Banyak hal yang memang kayak kadang kita nggak sadar gitu. Kalau misalkan ketahanan pangan ini, kalau misalkan nggak ada peternak lagi, kita mau makan apa gitu. Lihat bibit melon kecil tuh seneng banget lihatnya, sampai tumbuh sampai besar bisa dimakan itu. Kalau bicara pengembangan tentunya ATG Autos ya pengen bahkan target saya adalah 100 titik ya, 100 cabang gitu di seluruh Indonesia gitu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, saat ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan owner dari beberapa perusahaan ya, banyak ya. Ada owner PT Bina Taruna Bangsa, kemudian ATG Autos, dan kemudian juga sebagai komisaris di PT Sumber Utama Ternak. Beliau adalah Bang Dio Alif Aryana. Apa kabar, Bang Halo, Dio? baik, Bang Timur, sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih senang main padel? Masih ya. Everyday padel. Everyday padel ya, makanya sehat ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya punya rutinitas baru nih untuk daily ya. Jadi setiap pagi tuh saya sempetin sekarang treadmill 30 menit. Wis. Treadmill 30 menit, habis itu angkat beban ya. Ya kurang lebih 15 menit, habis itu renang, baru beraktivitas. Wah, jadi strength juga, kardio juga lengkap ya? Yes. Oke, sahabat Ipol, menarik ya, nggak banyak pengusaha yang sibuk, tapi juga bisa mengatur waktunya dengan olahraga gitu ya. Itu dia, makanya. Kalau sahabat Ipol ya, sebagai spill sedikit ya, saya riset tuh sebelumnya memang lumayan lebar sih, Bang dia. Tapi sekarang meramping. Emang apa nih Bang, kiatnya tadi selain itu, apa sih, turunnya berapa kilo sih Bang ini? Nah, jadi November 2024, Bang Timur, saya sempat nyentuh angka di 135. Dan Kalau tinju berat tuh ya, kelas berat ya. Itu Jack Paul lewat itu. Susah nyari lawannya. Bisa jadi sumo itu. Oke. Jadi sekarang 102. Jadi kurang lebih ya sekitar 33 kilo ya. Loss kurang lebih selama 10 bulan. Motivasinya apa waktu itu? Kok tiba-tiba pengen, gue pengen kurus gitu? Jadi sehat itu penting ya. Jadi ketika kita punya istilahnya banyak aktivitas, kalau kita nggak sehat juga percuma gitu. Yang ada bakalan sakit-sakitan gitu. Tapi belajar dari situ ya saya ke-trigger kayak ini harus dirubah nih pola makan, kemudian pola hidup harus dirubah, kemudian cara memanage waktu gitu. Ya kita harus kaitkan semuanya dengan kesehatan lah ya, gitu sih. Jadi lebih kepada aktivitas kurang enak aja ya kalau badannya terlalu berat gitu ya? Iya betul, gampang masuk angin. Soalnya gini Mas Dio, saya juga turun, tapi karena saya turun badan itu karena ada trigger. Saya kena ACL, saya lututnya kena, udah berkali-kali. Yang terakhir itu sampai 3 hari 3 malam tuh saya nggak cuma tidur di tempat tidur aja tuh. Oh gitu. Gara-gara itu saya jadi, waduh kayaknya nggak bisa juga nih terus-terusan kayak gini nih gitu. Nah kalau Mas Dio nggak seperti itu ya. Jadi memang kesadaran aja gitu ya. Kesadaran sih, karena ya mengingat kita kan masih muda ya, jadi masih banyak impian yang pengen dicapai. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngelawan diri sendiri, bagaimana kita mau bisa ngelawan keadaan gitu. Oke, masih muda. Nah ini sahabat Ipol juga pengusaha muda nih ya. Mas Dio ini kelahiran 89 ya? Yes. Under 40 ya? Yes. Wah, kalau majalah tuh Forbes 30 under 30 itu ya. Nah ini ngomongin masalah aktivitas bisnis sih, ternyata Mas Dio juga walaupun masih muda, tapi perusahaannya nggak muda ya, ternyata maksudnya banyak gitu ya. Kayaknya udah senior gitu ya. Enggak lah. Bisa diceritain nggak sih Mas Dio, awal mula Mas Dio itu punya berbagai macam usaha ini seperti apa tuh awalnya? Ya, jadi memang saya nih sebenarnya
awalnya ya memulai semua ini nggak tanpa ada ini ya garis keturunan, atau biasanya kan usaha itu ada yang turunan dari orang tua gitu ke anak. Ya basically saya pelajari dari mulai karir saya dimulai gitu. Jadi memang nggak pernah terbesit sih dulu bakalan jadi entrepreneur gitu. Dan so far ya karena memang saya dari corporate, dari budak corporate, dari mulai kerja ya, dari lulus kuliah kemudian kerja kesana kemari, dan dari situ saya banyak belajar tentang berbagai hal ya di dunia bisnis, dan saya selalu mencoba hal-hal baru, dari mulai ditempatkan dari posisi business development, marketing, partnership dan lain sebagainya saya pelajari, dan disitulah saya mulai tumbuh bakat entrepreneurnya di situ ya. Mungkin karena apa yang saya pelajari di dunia korporasi itu menjadikan saya tertarik untuk bagaimana sih ketika memulai sebuah bisnis gitu. Dan disitulah banyak ilmu yang saya pelajari untuk mengerucut menjadi semakin kayaknya yakin nih saya mau jadi entrepreneur gitu. Jadi sebenarnya modalnya dari situ sih, yang memberanikan diri untuk memulai sebuah usaha gitu. Jadi dari inspirasi bekerja di perusahaan multinasional, kok sepertinya bisa nih kalau jalan sendiri gitu. Betul. Ya. Tapi kan banyak orang nih, apalagi milenial tuh yang punya fenomena hugging job. Jadi dia itu kayak merasa nyaman, tapi sebetulnya dia itu dia bekerja hanya sebagai untuk pelarian ya. Kalau di luar sini belum tentu saya seperti ini gitu. Nah, Mas Dio kan ini di perusahaan multinasional tentunya udah enak nih. Bagaimana sih memotivasi generasi muda biar ayo dong tumbuhkan semangat wirausaha gitu. Nggak selamanya kita jadi kacung gitu. Kita kacung budak korporat tadi ya. Iya, betul. Apa motivasi dari Bang Dio nih? Sebenarnya itu semua pilihan ya. Saya nggak bilang menjadi karyawan bagus, kemudian menjadi pengusaha juga lebih bagus gitu. Jadi semua bagus lah pilihan karir ya. Itu balik lagi ke pribadi. Tapi kalau menurut saya, kalau kita belajar dari orang-orang hebat ya, semua itu berawal dari ketidakpastian gitu. Ketidakpastian, kemudian sebuah perjuangan di mana orang-orang yang lahir, ada istilah ya, orang yang lahir menjadi seorang yang hebat tuh tidak dilahirkan dari laut yang tenang gitu, pasti berbagai ombak dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur, ya memang harus siap dengan ketidaknyamanan itu gitu. Ketidaknyaman, ketidakpastian itu yang sehari-hari dihadapi oleh seorang entrepreneur. Nah, menurut saya gini, kalau misalkan kamu orang yang merasa punya tantangan ya, merasa selalu ingin punya tantangan, kemudian punya inovasi yang tinggi gitu, jadilah seorang entrepreneur gitu. Tapi kalau misalkan kamu seorang yang cukup puas dengan berkarir dengan pekerjaan kamu sekarang, ya silahkan gitu, itu pilihan. Tapi menurut saya keduanya bagus, tapi kalau misalkan lebih bagus lagi itu adalah menjadi seorang entrepreneur. Karena apa? Karena disitulah kamu menjadi sebaik-baik manusia, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena apa? Karena menjadi seorang entrepreneur tentunya kamu punya chance untuk mengembangkan sebuah bisnis, mempunyai banyak karyawan, kemudian kamu bisa mempunyai waktu yang fleksibel gitu. Meskipun ya kadang kalau misalkan baru-baru memulai pasti akan terserap waktunya gitu. Bahkan kalau seorang entrepreneur bilang ya kita nggak ada waktu jam operasional atau jam buka tutup lah, kita bekerja hampir 24 jam seminggu ya. Seminggu gitu. Tapi ya enaknya adalah kita bisa memanage waktu itu sendiri. Kita mau memilih menjadi entrepreneur yang seperti apa. Saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Nah, itu bisa kamu setting sendiri gitu. Jadi so far ya entrepreneur bagus ketika kamu mempunyai semangat atau spirit dan daya juang yang memang itu menjadi salah satu trigger kamu untuk menggapai tujuan gitu. Tapi kalau misalkan kamu berkarir ya di dunia korporasi atau di government ya, itu juga pilihan yang bagus gitu. Tapi ya keduanya itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada plus minusnya ya. Kalau jadi pengusaha sebetulnya
kita bisa menangguk uang nggak berseri, itu hal-hal aja ya. Tapi kalau boncos juga boncos banget. Boncos gitu banget ya gitulah. Ada ya, yang pertama dulu saya kaget itu ya awal-awal merintis ya Bang Timur. Jadi ketika kita berasumsi bahwa oh ya kita udah nyaman nih setiap bulan dapat gaji tanggal 25, tanggal 1 gitu. Nah, dari situ kita udah lihat nih, oh penghasilan kita ketaker gitu, 1 bulan segitu. Tapi ketika kamu memilih menjadi seorang entrepreneur, itu kamu bisa hasilkan gaji kamu sebulan itu dalam waktu seminggu gitu. Bisa kamu hasilkan dalam waktu 2 bulan gitu ya, tergantung dari bagaimana cara kamu manage perusahaan kamu gitu, cara kamu memanage usaha kamu dan ikhtiar kamu, seberapa besar ikhtiar kamu untuk bagaimana kamu bisa memajukan usahamu sendiri nih gitu. Bisa menghasilkan yang sama kayak jadi karyawan cuma dalam waktu singkat. Yes. Tapi bisa juga berminggu-minggu atau berbulan nggak dapat ini ya, nggak dapat apa-apa. Itu betul. Ya kita setiap hari sebagai entrepreneur ya berhadapan dengan sebuah ketidakpastian. Punya jiwa entrepreneur memang harus ditumbuh kembangkan, dan kita harus berkaca nih sama Mas Dio Alif yang dia mau nih melepaskan kenyamanannya menjadi karyawan di perusahaan multinasional menjadi seorang entrepreneur. Mas Dio, ya. ATG Autos, dari mana sih Mas Dio pertama kali punya inspirasi, wah gue pengen buat perusahaan ini nih? Iya, memang sebelumnya dari sebelum ATG Autos saya udah mencoba ya beberapa usaha juga gitu, kayak saya pernah main di clothing ya, kemudian pernah di ekspedisi juga. Tapi ternyata ya bisnis itu ya memang ketika kita cari ya sebuah peluang ya, kita memang cari dari apa yang dekat dalam diri kita gitu. Nah, kebetulan saya ini hobi otomotif gitu. Jadi dari kecil memang saya suka mobil, suka gambar mobil, suka aja kalau ngelihat mobil tuh, apalagi mobil bersih gitu Bang Timur. Jadi kepikir dalam diri saya, kenapa nggak saya bikin bisnis otomotif aja gitu, karena kan saya suka otomotif gitu. Nah dari situlah kepikir bahwa oh kayaknya saya suka otomotif dan saya suka kebersihan. Oke. Akhirnya saya kolaborasikan, lu bikin apa ya? Ya ada, kita bikin car wash deh gitu. Nah saya coba cari-cari referensi, kemudian saya cari bagaimana cara operasionalnya, cara mulai setup-nya, kemudian supplier-suppliernya, kemudian karyawannya. Nah dari situlah mulai kebentuk tuh ATG Autos gitu. Berarti film kesukaannya kayaknya The Cars nih ya? Iya, Fast Furious. Dari Fast and Furious juga ya? Iya, Fast Furious. Waduh. Ini udah ada berapa cabang Bang ATG Autos ini Bang? So far ada 6 ya. Ada 6 cabang. Tersebar di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Ya, oke. Jadi di situ kita bisa apa aja nih? Car detailing bisa, car wash bisa, apa aja Bang? Betul. Jadi dulu itu awal mula kita dari mulai car wash dulu nih, sebelum kita mulai berinovasi dan kita lengkapi fasilitas dan layanannya gitu. Jadi bermula dari car wash, cuci mobil aja, kemudian kita set up nih dengan pasang hidrolik, kemudian mulai nih apalagi ya yang bisa kita hadirkan untuk customer kita gitu, supaya inovasi ini nggak cuma di sini doang gitu. Nah saya coba cari referensi kemana-mana gitu, kemudian saya nanya ke teman-teman juga yang lain gitu, kemudian saya join juga ke himpunan bengkel binaan Astra gitu. Nah akhirnya saya ketemu tuh auto detailing. Ya udah, zaman itu kan masih belum banyak ya pemainnya, jadi di auto detailing ini mulai nih menjadi salah satu fasilitas yang melengkapi ATG Autos. Nah dari situ saya tambah dengan layanan auto detailing. Jadi bukan hanya cuci dan semir, ya kita tambahin dengan auto detailing. Ibaratnya kayak gini, kalau misalkan perawatan harian itu kita sediakan, nah perawatan bulanan, perawatan tahunan kita juga adakan juga. Gitu. Sahabat Ipol kalau pengen mobilnya lebih kinclong ya kan, lebih mengkilap tanpa jamur ya kan, ATG Autos ya Bang ya. Betul. Bang, tadi Abang bilang kan sebetulnya tahun awal mula di awal pandemi mungkin ya? Ya, betul. Itu kan masih jarang pemain di bidang ini. Nah sekarang kan sudah banyak. Kira-kira apa sih yang membuat unique selling ATG Autos ini bisa menjadi sebuah penjual apa ya, yang terdepan lah gitu ya,
Apa unique selling point-nya? USP kita adalah kita memberikan garansi bersih ya. Jadi kita balik lagi karena memang prinsip kita kan memang kita diajarin kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Jadi ATG Autos memberikan garansi ketika orang mau sudah percaya, udah trust dengan kami untuk mempercayakan mobilnya dicuci di kami ya, kita harus kasih kebaikan, kita harus bikin mereka trust, itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan garansi kebersihan. USP kita adalah semua mobil yang masuk ATG Autos keluar bersih. Gitu. Itu experience-nya yang ditambahkan betul, juga experience. ya. Jadi percuma kalau misalkan tempatnya saja yang bersih tapi hasilnya enggak. Tapi kita memadukan semuanya dari tempatnya nyaman, ber-AC, ruang tunggunya, kemudian tempatnya bersih, kemudian layanannya lengkap, dan kita berikan garansi bahwa ketika mobil keluar output yang dari cucian kita ya pasti itu adalah bersih. Oke. Gitu. Kadang-kadang kan sini bapak-bapak sering datang bawa anak sama istrinya. Ya. Tempat tunggunya enak tuh Bang? Itu jadi karena memang ATG Autos itu terus berinovasi. Yang cabang kita yang baru itu karena space-nya 1000 meter ya, kita cukup besar, ada ruang tunggu yang kita berikan mini playground. Wih, enak. Jadi kita selalu berinovasi, kita melihat nih budaya customer tuh yang datang ke kita tuh seperti apa, segmentasi market, kemudian kita clustering ya, tipikal karakternya seperti apa. Oh ternyata ada juga nih yang bawa keluarga ke sini Bang Timur, dan ternyata dari situ saya berinovasi untuk kita ciptakan aja supaya anaknya nggak rewel, bapaknya anteng, kita berikan wifi, gitu, AC dingin, kemudian kita berikan playground biar anaknya nggak rewel. Jadi istilahnya bapaknya selesai nyuci, ibunya jajan, ya kan, karena ada kafenya juga. Nah, anaknya main playground. Jadi semua dapat lah. Jadi semua bisa betah ya, berlama-lama di ATG Autos ya. Bang, kalau tuntutan saat ini kan di era digital, kita kayaknya ada aplikasi atau segala macam. ATG Autos sendiri ada seperti itu nggak sih, pengembangan di aplikasi atau seperti itu? Iya, kalau di ATG Autos so far yang kita terus benahi adalah dari marketing ya, dari branding. Kita selalu mengedepankan value kita untuk bagaimana kita bisa berselancar di dunia digital ya, mempromosikan. Nah, kita selalu pasang ads, kemudian dari inovasi sekarang ada layanan baru yang kita launching, yaitu Paint Protection Film ya, PPF juga kita sudah sediakan, di mana ketika customer pengen melindungi kendaraannya ya melalui paint protection film, kita juga sediakan gitu. Jadi selain berinovasi di digital, kita juga terus berinovasi di layanan. Di layanan gitu. Ya, PPF tadi ya. PPF. Kayaknya harus semakin cepet-cepet nih sahabat Ipol nih datangin ke ATG Autos terdekat ya. Kalau untuk biayanya sendiri terjangkau ya Bang ya, pasti ya? Iya. Terjangkau. Kalau dari kita sih nggak pernah nggak pernah beda sih ya. Kita selalu memberikan layanan terbaik, kemudian harga yang kompetitif ya. Kemudian promo juga kita selalu setiap 3 bulan sekali kita selalu ada promo yang dimana itu selalu bergantian gitu. Jadi inovasi itulah yang terus kita kedepankan sehingga menjadi value buat para customer. Duh, lengkap ya. Jadi dari mulai keluarga bisa nyaman, bapaknya juga keluar duitnya juga worth it karena banyak tadi ya diskon dan penawaran khusus. Ya. Nah, sekarang kalau yang usaha lain nih Bang, ada PT Bina Taruna Bangsa. Sebetulnya ini bergerak dalam bidang apa sih Bang? Nah, ini menarik nih. Jadi Bina Taruna Bangsa ini hadir dari hasil diskusi saya dan teman-teman ya, dari banyak kita sharing dengan teman-teman. Jadi Bina Taruna Bangsa ini pengen menghadirkan taruna-taruna muda, di mana kita pengen menjadi wadah buat para taruna ini prepare gitu. Jadi kalau misalkan orang yang punya keinginan untuk menjadi TNI, menjadi Polri, Akmil, Akpol, kita menjadi salah satu wadah untuk bagaimana mereka men-challenge kapasitas mereka. Jadi mengukur lah kapasitas saya tuh kira-kira sampai mana sih gitu. Kalau misalkan saya masuk Akmil atau mau masuk Akpol, apa sih yang dipelajari gitu, apa sih yang harus saya siapkan. Nah, preparationnya di situ di Bina Taruna Bangsa ini. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih ini Bina Taruna ya bimbingan belajar untuk anak-anak muda yang lulus SMA atau SMK pengen masuk ke
Akmil atau Akpol atau ke STAN atau ke sekolah kedinasan lainnya. Nah, kamu harus menyiapkan dulu nih, kamu tuh seperti apa sih gitu, dari pelajaran yang kamu kuasai, kemudian fisik kamu seperti apa, kemudian kesehatan kamu seperti apa, psikologis seperti apa. Nah, kalau misalkan kamu belum prepare itu, kamu langsung masuk tes ya, itu bakal kesulitan gitu. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu gitu tesnya seperti apa, kemudian seleksinya seperti apa. Nah, preparation yang harus dilakukan adalah salah satunya mengikuti bimbingan belajar. Seperti PT Bina Taruna Bangsa ini. Yes. Dan itu saya paham banget bagaimana susahnya masuknya. Karena waktu saya SMP mau masuk SMA Taruna tuh ya, itu nggak lolos memang Bang. Iya. Karena mulai dari administrasi akademiknya harus bagus, fisiknya juga harus bagus, dan itu saringannya udah nasional ya Bang ya? Betul. Jadi, nasional. Iya. Jadi ini sahabat Ipol yang pengen jadi abdi negara harus tengok-tengok nih ya Bina Taruna Bangsa ya? Betul. Informasinya di mana Bang? Ada IG, media sosial atau apa? Ada di www.binataruna.co.id, kemudian kantor kami ada di Ruko Food Plaza Cibubur Country, ada di RFP 1 nomor 17. Bang, Cibubur. itu modal utama calon taruna atau calon abdi negara masuk itu sebetulnya apa sih Bang? Karena kan balik lagi ya ke niatnya itu ya. Betul. Walaupun PT Bina Taruna Bangsa sudah mengasih effort yang lebih, kalau niatnya nggak gimana ya, itu susah ya. Nah, kira-kira modal utamanya sendiri apa sih Bang? Balik lagi sih, jadi kayak menjadi seorang abdi negara itu kan panggilan jiwa ya, Bang Timur. Jadi kalau kebanyakan dari siswa-siswa yang lulus ya sampai dengan sekarang ya, memang niat itu kan dari dirinya sendiri gitu. Karena beda Bang Timur, ada juga yang memang karena misalkan orang tuanya pengen gitu. Anak kan kadang kita juga nggak bisa tebak kemauan dia apa gitu. Betul. Yang paling penting nih buat para orang tua, kenali dulu nih anaknya pengennya seperti apa sih gitu. Kalau misalkan memang dari keterpanggilan jiwanya dia itu ingin menjadi abdi negara, itu pastinya belajarnya pun nanti akan tekun, rajin, kemudian cara ingin tahunya tuh beda gitu. Respon dari ketika guru mendeliver materi, kemudian ketika latihan fisik, itu rasa ingin tahunya pasti sangat tinggi. Kalau misalkan dia ini memang benar-benar dari panggilan jiwa gitu, dari memang niatannya dia ini untuk menjadi abdi negara. Oke. Jadi nggak boleh ada motivasi orang lain gitu ya. Jadi diri sendiri itu dulu ya. Itu paling penting sih. Itu karena memang niat tuh ya innamal a'malu binniyat ya. Ya segala sesuatu memang dari niat gitu. Sahabat Ipol, Mas Dio sudah berbagi cerita tentang bisnis di bidang otomotif, di bidang pendidikan. Tapi ada lagi nih bisnis lain yang menurut saya ini kayaknya bakalan dibutuhkan nih di dunia yang saat ini nggak sedang baik-baik aja. Betul nggak nih Bang? Bisnis di PT Sumber Utama Ternak, agrobisnis dan peternakan. Bisa diceritain Bang ini? Ini sebenarnya dari anak-anak muda nih. Jadi memang dulu saya punya tim di kantor ya, di kantor yang lama waktu saya masih kerja. Nah, tim saya memang kreatif, dia bisa bikin berbagai macam ide lah yang memang basically di pertanian ya. Meskipun sekolahnya bukan di pertanian, tapi ini uniknya tuh di situ ya. Jadi pertanian itu sebuah sistem yang bisa dipelajari gitu. Dan saya juga waktu itu melihat nih anak muda tapi kok mau bertani gitu. Jadi menjadi salah satu rasa ingin ngulik juga gitu. Karena kan kebanyakan orang gengsi, Pak. Iya. Saat ini kan orang meninggalkan sawah-sawah di kampung demi untuk jadi karyawan kerah putih lah ya. Pakai lanyar. Oke. Tapi Kementerian Pertanian sekarang lagi nggalakin petani milenial loh Bang. Oh ya? Iya. Jadi kayak anak-anak muda yang sekarang itu udah nggak hobi lagi pertanian, didorong. Iya. Ya dari situ awalnya, kemudian memang saya suka juga ya, suka bertani, suka beternak gitu. Kayak melihat yang hijau-hijau tuh seneng gitu. Akhirnya ya udah kita bikinlah, saya challenge. Kemudian awalnya kita bikin peternakan ayam tuh, peternakan ayam ya di daerah Setu ya, di Tangsel. Kemudian dari pakannya kita buat inovasi gitu. Kalau Bang Timur tahu maggot ya, maggot.
Saya punya ikan koi, makanan saya maggot tuh. Oh ya? Ah. Saya juga ada koi juga. Oke. Tapi koi saya yang parung sih Bang, yang 50 ribuan. Jadi kalau mati nggak nangis. Nah itu bagus ya, jadi dari pakai maggot juga ya? Iya, jadi di mix karena kan memang kita tahu ya peternak kita kebanyakan gagal itu di harga pakan yang naik turun, fluktuatif, kemudian harga bibit. Nah, sedangkan ya ini bagus nih dari pemerintahan sekarang ada subsidi pupuk, ada program-program itu lain, bagus lah buat pertanian. Nah, dari situ saya bukan cuman pengen bertani yang biasa-biasa aja gitu. Saya kolaborasikan dengan sebuah program itu namanya Lihat Lingkungan Sehat. Awalnya kita bikin, kemudian dari ternak yang kita mix pakannya dengan maggot ini kita kembangkan. Kemudian dulu PR-nya itu adalah sampahnya kita cari dari mana gitu, karena kan memang di Tangsel kan salah satu problemnya yaitu sampah ya. Pada saat itu kita memikirkan gimana sih caranya sampah basah itu terserap gitu. Nah akhirnya saya ambil order biopon buat tempat maggotnya itu. Nah kita bikin setup awal itu 30 biopon, kemudian kita mix pakannya dengan maggot dan alhamdulillah jalan tuh gitu. Karena memang biaya terbesar tuh dari pakan sih ya Bang ya, katanya. Iya. Biaya peternakan tuh paling besar tuh di pakan, mau ternak ayam, lele, mau apa gitu, paling besar di pakan. Karena ketika ternak itu telat makan atau apa ya pasti nggak maksimal. Caranya gimana Bang menyeimbangkan atau mengkombinasikan antara ternak ayam, kemudian ada maggot, mungkin ada lele juga, itu jadi satu kesatuan gitu nggak sih Bang? Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulai di pertanian ya dan hobi di peternakan, nah mungkin bisa bikin kandangnya yang terapung. Jadi kalau kayak kandang kita di Sumber Utama Ternak itu kita bikin produksi maggot untuk 20% ya kita mix dengan pakan ayam. Nah, dari situ di bawahnya itu kita bikin kolam lele. Jadi dari kotoran itu ayam limbahnya terserap buat lele. Gitu. Oh iya ya, jadi semua kayak muter gitu ya Bang ya? Iya. Ya memang jadi rantai makanan. Jadi rantai makanan ya. Dan maggot itu juga kan sebetulnya bagus ya. Menurut penelitian dia proteinnya tinggi segala macam. Betul. Maggot proteinnya tinggi, bahkan minyaknya itu ada yang dijadiin skincare ya, Bang Timur. Jadi ada yang minyak maggot tuh ada yang buat campuran dari skincare ya. Baru tahu saya. Jadi untuk kesehatan juga ya. Memang segala sesuatu memang ada kaitannya sih dengan alam ya. Ini mungkin sahabat Ibu belum tahu nih ya, maggot atau belatung yang dimaksud ini kan sebetulnya dari yang khusus ya Bang ya, yang bersih ya. Dari lalat soldier fly? Bukan ya? Bukan, kita ada ternaknya dari telur. Dari telurnya. Dari kandang kita tertutup dengan jaring, kemudian kita ternak telurnya. Setelah telurnya itu menetas ya kita pindahkan dari usia mulai dari maggot yang 1 minggu, 2 minggu, karena makanannya juga beda. Iya. Gitu. Ini luar biasa Bang, karena menurut saya semenjak masa pandemi kemarin orang kayak berbondong-bondong ke hobi hijau-hijauan tanaman, kemudian ke peternakan. Ini kayaknya hobi yang kalau dibisniskan memang bisa memenuhi kebutuhan di akhir zaman nanti ya. Betul nggak sih Bang? Betul. Belajar dari Sumber Utama Ternak, akhirnya saya ketemu dengan berbagai macam peternak ya. Dari mulai pernah kita studi banding di Kabupaten Tegal, di Pekalongan, kemudian di Bogor ya. Kita sudah keliling bersama teman-teman. Nah di situ akhirnya saya ketemu beberapa peternak yang memang ternyata luar biasa gitu visinya. Jadi banyak hal yang memang kayak kadang kita nggak sadar gitu. Kalau misalkan ketahanan pangan ini, kalau misalkan nggak ada peternak lagi, kita mau makan apa gitu. Nah, itu yang saya pelajari sehingga di Sumber Utama Ternak itu akhirnya saya ketemu dengan berbagai macam peternak, dan di situ menjadi ilmu baru lah buat kita untuk bagaimana bisa mengkolaborasikan ternak ini dengan teknologi gitu. Oh itu penting Bang, apalagi ketahanan pangan sekarang menjadi program utama presiden kita ya. Itu ada dia, MBG dan segala macam ya. Betul. Ya dari situlah saya semakin produktif ya di peternakan. Akhirnya saya terpikir saya sekarang produksi beras itu sendiri, Bang Timur. Sawah maksudnya? Saya ada sawah. Waduh luar biasa. Dan berasnya itu kita bagi hasil dengan teman-teman yang ada di sana ya.
Dan berasnya setiap 4 bulan sekali itu saya dapat dari, jadi beras yang dimakan di rumah saya, meskipun saya jarang makan beras ya. Nah, berasnya itu diproduksi dari sawah sendiri. Kemudian sayur-sayuran saya tanam bioponik di rumah. Ada seledri, ada kangkung, cabai saya tanam sendiri di rumah. Ya sehingga ya kita nggak pernah khawatir kehabisan pangan gitu. Ini di zaman yang serba ultra processed food, punya makanan whole food yang seperti tadi ya, real food langsung ambil itu kayaknya merupakan apa ya, kebahagiaan tersendiri nggak sih? Betul. Ya, Mas Dio ya, betul nggak ya? Betul. Iya, kebanggaan sendiri. Jadi ya saya yang bisa dibilang saya nggak ngerti ilmu pertanian, tapi ketika bisa menanam melon dan itu tumbuh loh Bang Timur di rumah, jadi ngerasa kayak wah ini luar biasa sih. Dari mulai rasanya beda kalau kita beli di supermarket ya, kalau hasil beda, sendiri ya. Bener. Apalagi pas ngawininya gimana caranya sampai kita undang lebahnya biar menyerbukkan gitu ya. Putiknya itu dibuahi oleh lebah itu. Gimana caranya? Waktu sulit lihat bibit melon kecil tuh, seneng banget lihatnya sampai tumbuh sampai besar bisa dimakan itu. Bang, tips buat kita dong nih Bang, tips ya, kira-kira kan Abang kan di Sumber Utama Ternak mungkin punya lahan yang luas. Bagaimana dengan orang-orang perkotaan yang punya lahannya terbatas? Mulai dari mana dulu kita nih Bang? Nah ini nih, kalau misalkan mau mulai dari mana ya sebenarnya kan kita punya, kalau teman-teman tinggal di komplek ya, atau mungkin di perumahan atau di perkampungan. Nah kalau di komplek perumahan kan ada fasum ya, jadi ada fasum. Kemudian biasanya ada rumah yang nggak dihuni nih. Betul. Daripada jadi sarang nyamuk, kemudian roboh atau apa, atau angker lah bahasanya biasanya. Nah teman-teman produktifin aja itu buat manfaatin itu ya, lahan yang tadi ya, fasilitas umum. Fasilitas umum, betul. Kecil-kecilnya ada dulu mulai dari nanam bioponik atau mulai nanam cabai atau apa gitu. Banyak kok di online shop juga banyak yang jual bibitnya ya. Gitu. Nah mulai dari situ dulu aja. Mulai rutin, kemudian ditekunin ya di situ nanti mulai kelihatan hasilnya dari situ. Yang intinya adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Betul, apalagi di perkampungan ya. Kalau misalkan di komplek yang padat penduduk ya, bioponik adalah ya solusi sih buat. Apalagi kayaknya di toko-toko online itu juga dijual merakit hidroponik tuh udah paket gitu ya. Udah paket. Jadi lebih gampang lagi kalau di zaman sekarang ya. Tinggal plug and play. Plug and play, yes. Mas Dio, ini kalau PT Sumber Utama Ternak sendiri terakhir nih produk-produk yang dihasilkan tuh apa aja dan mungkin masyarakat bisa menikmatinya di mana nih? Ya, kalau kita sih ada ayam potong ya, ayam potong yang bisa produksi. Kalau misalkan yang lain sih kita belum jual sih, kayak lele itu memang kita bikin di beberapa titik ya, memang kita buat konsumsi sendiri ya, belum banyak. Yang ayam bisa datang di kandang kita di Setu di Tangerang Selatan. Ih, mantap, mudah-mudahan dapat diskon ya sahabat Ipol ya. Siap. Supply kita belum banyak sih, masih lokalan aja. Oke sahabat Ipol, Mas Dio sudah menceritakan banyak bidang bisnisnya. Tapi kalau kita bicara ekspansi ke depan, kira-kira Mas Dio mau buka bisnis apa lagi atau mau nambah cabang yang di mana lagi nih? Iya, sebenarnya kalau dari ke depan ya memang kita pengen ya ATG Autos itu hadir di seluruh kota ya. Tapi memang balik lagi kita juga harus melihat titik yang mana lokasinya harus potensial Bang Timur. Jadi kalau bicara pengembangan tentunya ATG Autos ya pengen bahkan target saya adalah 100 titik ya, 100 cabang gitu di seluruh Indonesia gitu. Kalau misalkan ya kita mulai dari sekarang ya memang kendalanya adalah di situ, di titik lokasi, karena kita harus lakukan feasibility study, kemudian potensial titiknya, dan tentunya pricing ya, harganya masuk apa enggak gitu ya. Berarti membuka franchise juga atau bagaimana? Enggak, kita so far belum buka franchise karena memang kita sekarang memang dikelola lewat CVRT Titian Gemilang dulu. Siap. Sambil yang saya nggak tahu kedepannya nanti gimana gitu, tapi saat ini belum ada sih rencana untuk kemitraan. Jadi 100% investasi dari diri sendiri ya, dari perusahaan sendiri ya? Perusahaan sendiri pengennya gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga jika nanti sistemnya sudah settle dan saya sudah ATG Auto sudah bagus banget, baru nanti kita, karena kita gini, kalau misalkan kemitraan itu kita nggak pengen duplikat sesuatu yang memang belum full bisa autopilot ya gitu, karena memang kendalanya di situlah banyak teman-teman yang buka kemitraan
karena memang ya banyak kan di F&B sih, kayak misalkan tesnya nggak ini, terus kalau operasionalnya beda gitu, itu kan nanti akan menjadi sebuah masalah karena setiap daerah itu punya karakter yang beda-beda gitu. Jadi memang owner harus terjun langsung sih. Gitu ya, itu tantangan jadi pengusaha tuh ya. Betul. Ngomongin F&B katanya juga mau buka kafe nih. Ya, jadi nanti kita juga lagi mau bikin kafe ya di Pamulang ya. Ini teman-teman yang tinggal di Pamulang nanti bisa merapat nih di kantor kita kan deket nih di Pamulang ya. Jadi bisa nih ya teman-teman ya. Bisa ngopi-ngopi di sana. Gitu. Jadi tunggu aja segera nih ya. Tunggu aja segera launching. Aduh. Insya Allah bulan depan lah mudah-mudahan. Mas Dio ini lengkap banget, macam-macam usahanya. Kira-kira kalau kita ambil kesimpulan ya Bang ya, apa ya tips untuk agar Abang tuh bisa mengelola banyak perusahaan itu sebetulnya kuncinya ada di mana sih Bang? Ya, sebenarnya kalau bicara kita untuk mengelola berbagai macam usaha, ya memang kuncinya poinnya adalah di kitanya sendiri ya. Saya itu selalu ketika bertemu dengan orang-orang yang punya banyak inspirasi kayak Bang Timur ini, saya selalu mengosongkan gelas ini. Jadi ketika ada ilmu yang ya saya tuang sedikit-sedikit, saya campurin, kemudian saya pelajari itu, bahkan dari teman-teman saya banyak belajar gitu. Nah intinya kita membuka aja, membuka diri, open mindset, bagaimana kita bisa terus belajar dan terus berinovasi gitu. Intinya tidak ada yang sulit lah untuk kita pelajari ketika kita rajin, ketika kita mau untuk terjun langsung, ketika kita mau belajar ya insya Allah bisa lah gitu. Jadi semua bisnis mau main bisnis apapun ya semua harus memang kita terjun langsung dan kita harus belajar mendalami usaha itu gitu. Oke, jadi harus selalu terbuka atas masukan-masukan, segala ilmu terus berkembang harus kita adaptasi juga situ ya. Betul, dan jangan lupa jujur dan terus berinovasi. Waduh, itu ya, adab sebelum ilmu ini sekarang yang mahal banget nih sekarang tuh itu, ya. Pak. Aduh. Oke, Bang, kira-kira itu kan dari tips Bang Dio nih ya. Kalau dari sisi harapan ke pemangku kepentingan sendiri seperti apa sih biar bisnis semakin lancar ke depan? Oh iya, ini menarik nih karena memang lihat berita di Indonesia IHSG kemarin tembus 8.000 ya. Iya, betul, all time higher lagi nih. Kayak emas lah ya kayaknya. Jadi memang sebenarnya angin segar sih sekarang, harapan di kami adalah ya memang pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi sekarang mulai berangsur-angsur membaik ya. Bang Timur. Jadi harapan kami ya ke depannya terus ya kita percayakan saja dengan pemerintah sekarang, dan kita tentunya kita belajar ya, dan nggak kalah penting adalah berinovasi. Kita pelajari hal-hal apa yang akan tren ke depan. Kalau sekarang lagi trennya padel ya kita belajari apa. Oke. Iya betul. Ya kita harus terus melek inovasi gitu. Kita harus terus apa sih yang orang publik itu bicarakan apa gitu. Kalau misalkan kita mau hadir di sana, kayak misalkan teman-teman yang bisnis apapun itu ya kita harus melihat real ke depannya seperti apa. Dari kacamata kita melihat pandangan kita kemana, kemudian arah kita akan kemana, sehingga menjadi sebuah kesimpulan ya kita harus ngikutin rule yang nantinya kita akan jalani ke depan. Ini satu kata yang harus saya garis bawahin adalah perekonomian Indonesia semakin membaik, dan tadi ada juga IHSG. Emang lagi ngefans sama Pak Purbaya atau gimana nih? Oh, keren ya. Pak Purbaya katanya mau 200 triliunnya ya kan, mau disalurkan. Berarti sebagai pengusaha siap-siap dong nih ya akan mengambil challenge itu nih. Ya, itu kesempatan buat para pengusaha untuk sekarang adalah saatnya kita membuat sebuah project plan bisnis, dan dengan bantuan seperti itu ya kiranya kita bisa menyerap ya, sehingga kita bisa implementasikan apa yang kita ikhtiarkan itu. Pak Purbaya, tolong denger ya, Mas Dio Alif Aryana nih ya. Mantap, siap-siap kucurkan ya kredit. Oke, kalau begitu terakhir nih Bang Dio ada ini nggak semacam toladan atau misalkan orang yang Bang Dio kagumin siapa? Oh ya, kalau ke trigger kita sih ya kalau dari bisnis banyak ya, dari Indonesia ada banyak, ada Bang Sandi itu idola juga. Sandiaga Uno ya? Sandiaga Uno idola yang saya sering pelajari juga. Kemudian dari luar juga ada banyak, ada CEO top, Mark Zuckerberg ya, Facebook gitu yang top ya. Dan ya banyak lah yang membuat
kita ini terus belajar dan terus menambah kapasitas kita sebagai seorang entrepreneur. Oke, Sandiaga Uno. Kalau di depan Bang Dio sekarang ada Pak Sandiaga Uno, kira-kira setengah menit apa yang ingin Abang sampaikan ke beliau nih? Setengah menit? Wah, Oke. itu waktu yang singkat ya. Singkat, disingkatin aja. Pengen ngomong apa ke Pak Sandiaga Ya, nih? kalau misalkan dikasih waktu setengah menit, saya akan bilang, Bapak keren. Saya banyak belajar dari Bapak. Oke, siap. Pak Sandiaga Uno tolong di-tag nih ya orang ya. Bang Dio, terima kasih banyak udah Terima kasih datang banyak, ke Bang Dio. studio Sama-sama. podcast kita. Sama-sama. Mudah-mudahan bisnis Bang Dio semakin jaya. Amin. Salam Amin. buat karyawan. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman Ipol. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir, ingat pesan Bang Ipol. Investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan tim produksi Bincang si Ipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.